Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Amin Qodri selaku pengampu mata kuliah Hukum Adat Melayu yang sama-sama saya hormati, teman-teman seperjuangan yang insya Allah diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai sekarang Allah lah yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa beribadah kepadanya seperti saat ini. Selanjutnya sholawat berserta salam tidak lupa kita curahkan, kita agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya Eki Turnando akan berbicara sedikit tentang sistem hukum adat. Apa sih sistem hukum adat itu? Di Indonesia ada sistem hukum positif, ada 3. Yang pertama, sistem hukum Islam. Yang kedua, sistem hukum adat. Dan yang ketiga, sistem hukum barat. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengupas sedikit sistem hukum adat. Para ahli menyebutkan bahwa hukum adat adalah hasil kesepakatan yang dibuat dan diciptakan atas terjadinya suatu peristiwa. Sistem hukum adat ini juga bersumber dari nilai dan norma yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik, untuk mengupas lebih jauh, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sistem. Sistem berasal dari kata sustema dari bahasa Yunani, dari akar kata sunistaini, berkembang menjadi histainai yang berarti keseluruhan, yang terdiri dari macam-macam bagian yang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya 1-2 pengertian saja, melainkan banyak pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi, sistem merupakan suatu susunan yang teratur dari berbagai unsur, di mana unsur yang satu dan yang lain secara fungsional saling bertautan sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian. Jadi, setelah mengetahui apa arti sistem, sekarang kita masuk kepada apa sistem hukum. Sistem hukum adalah sekumpulan susunan aturan yang teratur satu dengan lainnya, terjalin secara sambung menyambung dalam suatu tatanan yang utuh dan sistematis. Sekarang kita beralih kepada ciri-ciri hukum adat. Ciri yang pertama yaitu komunal. Apa itu komunal? Komunal adalah kebersamaan. Menurut pandangan hukum adat, manusia merupakan makhluk yang memiliki hubungan yang kuat atau makhluk sosial, sehingga rasa kebersamaan yang meliputi seluruh aspek pembuat peraturan. Yang kedua, memiliki kedekatan atau religion magis. Yang ketiga, hukum adat sangat memperhatikan banyaknya interaksi hidup yang konkret di tengah masyarakat. Yang keempat, hukum bersifat visual. Artinya apa? Artinya ikatan hukum yang terjadi apabila ditetapkan oleh suatu ikatan yang dapat dinilai. Apa sih perbedaan sistem hukum adat dan sistem hukum barat? Kalau di sistem hukum barat memiliki corak rasionalistis, intelektualistis, selain itu juga asal
liberalistis juga begitu kental. Dalam sistem hukum barat, dikenal hukum positif yang menjelaskan tentang hukum publik dan hukum privat. Nah, sedangkan kalau hukum adat adalah tidak mengenal perbedaan itu. Hukum adat dibentuk dari kesepakatan yang dibangun di wilayah tersebut. Baik, itulah sedikit pemaparan tentang sistem hukum adat yang ada di Indonesia. Saya Eki Turnandu, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari perkataan yang kurang jelas atau yang ada salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan itu datangnya murni dari diri saya sendiri. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.